Majelis Gereja Pauk Jemaat Triorito mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang telah hadir dalam gereja. Selamat kepada jemaat di rumah yang mengikuti ibadah melalui Zoom meeting. Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah kedua dalam tuntunan tema perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja. Untuk memulai ibadah kita, kami undang jemaat berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari PKJ 88 di pagi hari yang sunyi. Penolong kita adalah Tuhan, pencipta, pemelihara, dan penyelamat. Ia memberi nafas hidup bagi semua makhluk. Ia Ia setia memelihara memelihara ciptaannya, dan Ia hadir dalam ibadah kita ini. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dalam ibadah ini. Amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Nas pembimbing kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-33 sebagai berikut. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang limpah-limpah. Amin. Bersama-sama kita muliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 126 ayat 1, hanya Yesus Juru Selamat. Layak bagi
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan menasihati kita dari pertama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa mengaku dosa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami telah melanggar kehendak-Mu yang Maha Kudus, serta menciderai hubungan dengan sesama dan makhluk lainnya. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku dan memohon. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita kepastian anugerah pengampunan dosa dari Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Dengan hati yang dipenuhi sukacita karena pengampunan dosa, mari kita memuji nama Tuhan dalam pujian kasih paling agung. Dan mengaminkan amanat hidup baru, saya jemput jemaat kita berdiri. Amanat hidup baru dari pertama Yohanes pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat demikian, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami.
Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah petunjuk hidup baru. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyatakan kesanggupan kita menerima dan melakukan amanat hidup baru dengan menyanyikan PKJ 128 ayat 1, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kekal kudus, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu Bapa surgawi. Buat segala anugerah-Mu yang terus melimpah atas hidup kami, baik itu pribadi lepas pribadi kami, dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami, bahkan di tengah persekutuan umat-Mu ya Tuhan. Dan atas karunia-Mu juga lah ya Tuhan, dan perkenanan-Mu juga lah ya Tuhan, Engkau melayakkan kami memasuki bait-Mu yang kudus untuk bersekutu bersama-sama. Demikian pun Engkau melayakkan kami untuk dapat beribadah dari rumah kami masing-masing dalam satu persekutuan iman, memuji memuliakan nama Tuhan. Melandasi ibadah kami ini, kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu terus menyertai kami, menuntun kami memahami firman-Mu, sehingga kemudian dapat kami nyatakan dalam kehidupan yang masih Tuhan karuniakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Sesuai dengan buku Almanak Kristen, pembacaan kita minggu ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Dari Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian Injil Yesus Kristus. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu."
Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Itu semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Amin. Firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, ada satu pujian kesaksian dari Oma Hamaratu. Disilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sebelum saya memuji Tuhan Bapak Ibu, saya mau bersaksi sedikit tentang saya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 tahun yang lalu, ketika penyakit COVID baru datang, baru pertama kali. Saya sakit di rumah Bapak Ibu berapa hari, mungkin 2 minggu lebih. Saya tidak mau dibawa di rumah sakit karena Pak Hamaratu dengan anak-anak takut kalau saya nanti kena COVID. Tapi puji Tuhan, suara Tuhan datang kepada saya sebelum saya runtuh. Tuhan datang kepada saya katakan begini, pergi kau di rumah sakit, pergi kau berobat, jangan meraung-meraung di sini katanya. Haleluya. Sore saya telepon Ibu Naomi, Ibu One, Pendeta One, Bu, saya mau ke rumah sakit, saya sakit. Bapak Ibu, saya tidak tahu kalau saya kena COVID, sama sekali saya tidak tahu. Ketika sampai di rumah sakit, saya masuk di rumah sakit, kita sudah tidak bisa masuk di UGD. Langsung di tempat yang khusus untuk COVID. Saya masuk jam 9, nanti jam 10 malam baru masuk di
ruangan. Satu hari ketika saya sudah masuk rumah sakit, saya sudah suntik, puji Tuhan saya punya badan sudah enak. Saya itu petugas bilang, Ibu diisolasi. Saya juga tidak tahu kalau diisolasi itu gimana. Jadi saya bilang jadi isolasi berapa orang di kamar, saya bilang. Dia bilang untuk sementara Ibu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, singkat cerita, firman Tuhan ya dan amin. Sehelai rambut di kepala tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak kehendaki. Iman saya di rumah sakit, saya bilang kalau saya gereja di prioritas saya mau bersaksi. Luar biasa Tuhan untuk saya. 1 tahun yang lalu Tuhan sudah melepaskan saya dari jurang maut. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita yakin dan percaya, apapun kita hadapi, kita serahkan sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Tuhan pasti siap tetap menolong kita. Karena itu saya mau memuji Tuhan, walaupun itu mungkin suara saya ya serak-serak Bapak Ibu. Mari kita menyanyi. Ku yakin Tuhan pada saat berfirman, kita yakin Tuhan percaya. Terima kasih Om Mahamaratu. Saya ingat Om Mahamaratu masuk rumah sakit tepat Kamis Putih. Karena besoknya itu kita Jumat Agung. Jadi merayakan Jumat Agung dan Paskah di dalam rumah sakit. Iya. Luar biasa. Berada dalam ruangan isolasi juga dengan Yesus sendiri dalam kubur ya. Amin. Dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus bersama-sama. Puji nama Tuhan. Kita masih di dalam rangkaian kebangkitan Kristus yang memberikan hidup
Karena itu membangun jemaat. Buku Almanak Kristen memberikan tema kita pada ibadah ini atau pada hari Minggu ini, perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi kita, bagi gereja. Berjumpa dengan Kristus akan mendatangkan damai sejahtera. Dan saya kira itu yang menjadi kesaksian dari Oma Hamaratu tadi. Baik, Bapak Ibu yang kekasih, perikop pembacaan kita memperlihatkan bahwa sesudah Yesus bangkit, bagaimana respon, bagaimana tanggapan para murid mendengar kebangkitan Kristus. Sebenarnya mereka sudah tahu bahwa Yesus bangkit. Pertama, Petrus dan Yohanes sudah dari kuburan Tuhan Yesus. Informasi dari perempuan-perempuan Maria bersama dengan teman-temannya juga sudah disampaikan kepada murid bahwa sesungguhnya Yesus telah bangkit. Tetapi mengapa para murid masih diliputi oleh suasana ketakutan, suasana kekhawatiran, suasana yang mencekam, sampai-sampai mereka itu bersembunyi dalam suatu ruangan dengan pintu yang terkunci, tidak tahu ruangan mana di rumah mana, karena tentu memang itu dirahasiakan oleh karena ketakutan yang mencekam bagi mereka. Apa yang menyebabkan para murid masih ketakutan, para murid masih khawatir, sekalipun mereka sudah mendapatkan informasi tentang kebangkitan Kristus? Ada banyak hal yang mengkhawatirkan, yang membuat para murid takut, mencekam. Yang pertama bahwa Yesus saja yang adalah Tuhan guru mereka ditangkap oleh orang Yahudi, bahkan kemudian disalibkan. Bagaimana dengan nasib mereka? Yesus saja mereka tangkap dan salibkan. Kekhawatiran mereka kini giliran mereka untuk ditangkap, giliran mereka yang akan dianiaya, giliran mereka yang akan dibunuh. Ini menjadi sebuah ketakutan, kekhawatiran yang begitu mencekam. Ditambah lagi bahwa Yudas Iskariot sudah mengkhianat. Dari 12 murid sudah ada satu pengkhianat. Jangan-jangan masih ada pengkhianat yang lain. Yudas saja yang dipercaya menjadi bendahara murid sudah mengkhianat. Jangan-jangan ada pengkhianat lain. Kecurigaan seperti itu bisa saja. Mengapa? Karena sejak masih bersama-sama dengan Yesus saja, para murid itu sudah saling bersaing. Siapa yang terbesar di antara mereka untuk mau duduk pada jabatan yang penting dalam kerajaan Kristus nantinya. Jadi memang ada benih-benih persaingan yang bisa memunculkan perpecahan. Apalagi sudah nyata Yudas Iskariot. Juga kita mendapat informasi dari Lukas 24 tentang adanya murid yang karena kecewa yang begitu mendalam pulang kampung. Nah, rangkaian seperti ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya para murid ini tidak damai. Para murid ini tidak sejahtera. Tidak ada kedamaian, tidak ada damai sejahtera. Mereka bisa saja tidak senasib sepenanggungan. Ketidakpercayaan pada kebangkitan Kristus menjadi penyebab situasi mereka semakin rumit. Poinnya di sini Bapak Ibu. Orang
yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus, apalagi tidak mempercayakan hidupnya kepada kebangkitan Kristus, cenderung mengalami ketakutan, cenderung mengalami kekhawatiran, cenderung mengalami kecemasan, keputusasaan, dan seterusnya. Ketidakpercayaan kepada Kristus bisa berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bisa takut, kecewa, kita putus asa, saling menyalahkan satu dengan yang lain, timbul persaingan, timbul kecurigaan. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita lihat pada diri Thomas, kita lihat pada diri dua murid yang kembali ke Emmaus, juga di sana kita melihat bahwa orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus cenderung untuk menjauhi persekutuan, cenderung untuk lari dari persekutuan. Kalau mudah-mudahan tidak ada ya, karena beberapa minggu sudah terakhir ini sejak kita buka ibadah ini, kecenderungan jemaat Riorita penuh. Orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus, dia akan menutup dirinya untuk tidak berjumpa dengan Tuhan, karena itu menjauhi persekutuan. Dan ujung-ujungnya adalah apa? Tidak ada damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, itulah sebabnya Kristus yang telah bangkit ini tidak mau membiarkan murid-muridnya dalam situasi seperti itu. Yesus yang bangkit tidak mau melihat murid-muridnya terkungkung, tidak mau melihat murid-muridnya ketakutan yang mencekam, tidak mau melihat murid-muridnya putus asa, kecewa, tidak mau melihat murid-muridnya lari dari persekutuan. Dan karena itu, Yesus yang berinisiatif datang. Meskipun pintu dikunci, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Apa yang Yesus katakan? Damai sejahtera bagi kamu. Sampai 2 kali Yesus ucapkan ini kepada para murid. Diulang lagi sekali lagi ketika berjumpa dengan Thomas. Damai sejahtera bagi kamu. Singkat sekali. Itu berarti bahwa kalimat ini, sabda ini begitu penting. Damai sejahtera itu sangat penting. Sangat dibutuhkan para murid. Dan karena itu Yesus berulang kali menyampaikan, damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Yang pertama, obat dari segala ketakutan, obat dari segala kekecewaan, obat dari segala kekhawatiran, dan seterusnya hanya damai sejahtera. Jadi, kalau ada di antara kita, Bapak Ibu yang hadir di gereja, Bapak Ibu yang ada di rumah, saya, jika kita mengalami kekalutan hidup, jika kita mengalami problem kehidupan yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita putus asa, bahkan bisa membuat kita depresi, carilah damai sejahtera. Hanya damai sejahtera yang memulihkan kita. Dan bagaimana memperoleh damai sejahtera? Damai sejahtera hanya ditemui, damai sejahtera hanya bisa diperoleh dalam perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Hanya berjumpa dengan Kristus yang bangkit, maka kita akan memperoleh obat penawar itu. Jadi, semakin kita sering berjumpa dengan Tuhan, semakin sering kita berjumpa dengan Kristus,
maka semakin kita dikuatkan oleh damai sejahtera. Sebaliknya, semakin menjauhi persekutuan, semakin menjauhi perjumpaan dengan Kristus, apalagi lari sama sekali pada Kristus, jangan pernah berharap akan memperoleh damai sejahtera. Jadi, sekalipun masih dalam suasana pandemi COVID, berjumpalah dengan Kristus, maka damai sejahteranya menyertai kita. Bapak Ibu yang kekasih, sesungguhnya apa sih dampaknya damai sejahtera itu sehingga kita harus berjumpa dengan Kristus dan kita memperoleh damai sejahtera itu? Informasi yang kita dapatkan dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yang pertama, damai sejahtera dalam perjumpaan dengan Kristus memulihkan segala kondisi para murid. Para murid kemudian bersukacita. Thomas kemudian mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Orang yang telah memperoleh damai sejahtera dipulihkan. Dan saya kira itu menjadi inti dari kesaksian Uma Hamaratu tadi. Bahwa karena perjumpaan dengan Kristus, meskipun diisolasi, pemulihan terjadi. Satu. Yang kedua, damai sejahtera itu melepaskan kita dari ketakutan. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3. Apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Lari dari Tuhan, bersembunyi karena takut. Orang yang lari dari Tuhan, kecenderungannya memang takut dan bersembunyi. Tetapi orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang memperoleh damai sejahtera itu justru dilepaskan dari ketakutan dan tidak bersembunyi lagi. Justru karena tidak bersembunyi lagi, maka dampak yang ketiga ialah para murid diutus. Damai sejahtera memberi keberanian, sekaligus para murid mendapatkan amanat untuk keluar dari persembunyian, untuk tidak takut, untuk pergi, untuk bersaksi tentang Yesus yang bangkit dan memberikan damai sejahtera itu. Yang menarik Bapak Ibu, ketika sabda pengutusan itu ayat 22, di situ dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang pertama, orang yang berjumpa dengan Kristus dan memperoleh damai sejahtera juga dikaruniai Roh Kudus. Menarik bahwa pencurahan Roh Kudus nanti 50 hari sesudah kebangkitan Kristus. Tetapi orang yang berjumpa dengan Kristus dan dikaruniai damai sejahtera, dikaruniai lagi menerima hembusan kuasa Roh Kudus langsung dari Kristus. Kuasa Roh Kudus yang disampaikan dalam perikop pembacaan kita ini berbeda dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan waktu hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal 1 dan Kisah Rasul pasal 2 ya. Kuasa Roh Kudus dalam pembacaan kita diberikan kuasa untuk mengampuni. Ini menarik. Memang otoritas, wewenang, kuasa mengampuni dosa itu hanya ada pada Tuhan. Yang berkuasa untuk mengampuni itu hanya Tuhan. Tapi mengapa dikatakan di sini jika
kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosanya, orang itu tetap ada, dosanya tetap ada, apa yang Tuhan mau katakan. Sesungguhnya kuasa ini lebih kepada tugas para murid dalam pengutusannya untuk bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Bahwa jika ada orang yang tidak mau menerima kesaksian para murid tentang Yesus yang bangkit, maka pengampunan tidak akan terjadi pada orang itu. Tetapi ketika ada orang yang menerima pemberitaan para murid tentang Yesus yang bangkit, maka pada orang itu akan dinyatakan pengampunan dosa. Yang terakhir Bapak Ibu, perjumpaan dengan Kristus, kemudian memperoleh damai sejahtera kepada Thomas. Kristus mengabulkan permohonan Thomas yang meminta bukti tentang kebangkitan Kristus. Dan dengan demikian Thomas tidak lagi ragu-ragu, dia sungguh-sungguh percaya. Damai sejahtera adalah berkat Tuhan yang menjawab segala kebutuhan kita. Damai sejahtera adalah berkat Tuhan dalam perjumpaan kita dengan Kristus yang bangkit, yang menjawab seluruh permohonan, keinginan, kerinduan setiap umat manusia. Damai sejahtera hanya bisa diperoleh dalam perjumpaan dengan Kristus. Saya pernah mengatakan di sini, ucapan berkat yang ketiga itu tidak sekedar sebuah ucapan berkat dari pelayan firman di sini, tapi itu adalah pernyataan Allah langsung. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan itu hanya bisa diucapkan dan itu kemudian kita hanya bisa peroleh kalau kita datang beribadah, kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Kristus bisa kita peroleh secara pribadi maupun dalam kehidupan kita sebagai persekutuan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, jangan abaikan perjumpaan dan persekutuan dengan Kristus yang telah bangkit itu. Semakin kita berjumpa dengan Kristus, maka semakin kita mendapat anugerah damai sejahteranya. Terpuji Kristus. Amin. Kita aminkan renungan firman Tuhan ini. Dalam satu pujian ada yang tanya kepadaku.
iman kita, saya jemput jemaat kita berdiri. Mari bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli. Dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Untuk itu, kita dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil membawa persembahan kita iringi dengan menyanyi dari PKJ 146 ayat 1 dan 3. Nanti dilanjutkan ayat yang ketiga. Kami undang jemaat berdiri sambil menyanyikan ayat yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu telah membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami memberi dan menyerahkan persembahan syukur kami. Kami mengaku bahwa semua ini berasal daripadamu. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Kami serahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan warta jemaat Riorita Minggu tanggal 11 April 2021. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja POG Jemaat Riorita mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat. Majelis Gereja menyambut dengan kasih dan pelayanan. Apabila memerlukan pelayanan rohani dapat menghubungi anggota majelis. Selamat ulang tahun kelahiran perkawinan kepada saudara-saudari terhitung dari tanggal 5 April sampai dengan 11 April 2021. Pesan firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kiranya Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita Bapak Ibu saudara-saudari semua. Pemberitahuan. Ibadah Minggu tanggal 18 April 2021 menggunakan liturgi model 3 dengan lagu pujian nyanyian Kidung Baru atau NKB. Ibadah dilaksanakan di Gereja POG Riorita dibagi menjadi 2 kali ibadah, pagi pukul 9 oleh kelompok 2 dan sore jam 5 kelompok 1. Dan yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja bisa mengikuti lewat Zoom meeting pukul 9 pagi. Yang kedua, pembelajaran katekisasi telah dibuka tahun ajaran 2021-2022. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang akan mengikuti katekisasi, silakan menghubungi majelis. Terima kasih. Tambahan informasi, untuk peserta katekisasi yang sudah mendaftar, pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pada pukul 10.30 WITA atau setelah ibadah Minggu. Laporan penerimaan keuangan Gereja POG Jemaat Riorita pada tanggal 4 April sampai dengan 10 April 2021. Bisa kita lihat di slide. Total penerimaan Rp7.452.000. Oke. Selanjutnya ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang memberikan persembahan perpuluhan, persembahan dan untuk pembangunan dan lain-lain guna mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Onesimus Dasikasi MTH sebagai pelayan firman pagi ini, organis dan song leader, operator LCD, tenaga administrasi gereja, dan koster gereja yang telah ambil bagian dalam pelayanan kebaktian hari ini. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Damai sejahtera-Mu Kau karuniakan kepada kami. Damai sejahtera-Mu Kau tinggalkan bagi kami, yang membuat kehidupan kami senantiasa bersuka cita, bahkan dimampukan untuk menjadi saksi-saksi tentang kebangkitan, tentang hidup yang Engkau karuniakan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu ini.
biarlah kami senantiasa rindu berjumpa dengan Engkau, baik perjumpaan secara pribadi maupun perjumpaan bersama dengan satu persekutuan jemaat Tuhan, sebagaimana yang kami nyatakan pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan, biarlah dalam perjumpaan dengan Engkau dalam ibadah pagi ini, membawa sukacita damai sejahtera bagi kami, dan senantiasa mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami aminkan bahwa damai sejahtera-Mu memulihkan kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, melalui kesaksian iman hamba-Mu Oma Hamaratu dapat menyatakan kesaksian imannya bagaimana damai sejahtera-Mu, ya Tuhan, memulihkan hamba-Mu ketika di awal-awal pandemi COVID-19 hamba-Mu terpapar, namun karena kuasa dan kasih-Mu itulah hamba-Mu dapat pulih dan kembali dapat hadir bersama-sama dengan jemaat Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami senantiasa percaya dan diyakinkan bahwa sungguh banyak berkat-Mu yang terus Engkau alirkan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur, bersukacita atas semuanya itu. Pagi ini kami rindu bersyukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang Engkau pertambahkan usianya 1 tahun lagi. Bersyukur bersama dengan keluarga yang menikmati pertambahan usia perjalanan rumah tangga mereka. Apa yang Tuhan berkati akan diberkati untuk selama-lamanya. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas berbagai-bagai berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam berkat yang Tuhan karuniakan melalui lapangan pekerjaan, melalui mata pencaharian, dalam berkat ketersediaan lapangan pekerjaan, dalam berkat kesembuhan dari sakit penyakit, dalam berkat bagi anak-anak kami dalam bangku pendidikan, dan masih banyak berkat-berkat-Mu yang senantiasa baru setiap pagi. Kami aminkan sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Kiranya hidup dan kehidupan kami senantiasa kami arahkan hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami, biarlah dari tengah-tengah keluarga kami nama Tuhan terus kami puji dan muliakan. Dan di dalamnya damai sejahtera-Mu nyata ya Tuhan. Ketika kami bekerja, menunaikan lapangan pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kami apapun jenisnya, kami terus mengandalkan Tuhan, berlindung kepada-Mu Tuhan, dituntun dan dibimbing, sehingga kami menunaikan tugas pekerjaan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kejujuran, dan kami aminkan dari sana berkat-berkat-Mu terus mengalir. Perjuangan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mencari lapangan pekerjaan dalam bangku pendidikan, ya Tuhan, rancangkanlah senantiasa masa depan anak-anak-Mu, masa depan yang berhasil di dalam Dikau. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah menjalani masa-masa pensiun. Kiranya dalam masa-masa purna bakti itu ya Tuhan, mereka tetap menikmati pemeliharaan Tuhan, senantiasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Tuhan Bapa dalam surga, kami pun rindu mendoakan saudara-saudara kami dalam pelbagai pergumulan yang mereka hadapi. Jikalau ada yang bergumul karena duka cita, hiburkan, kuatkan, dan kokohkanlah iman mereka. Dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, dalam masa-masa pemulihan, terus nyatakanlah kuasa dan kasih-Mu Tuhan, biarlah saudara-saudara kami dapat pulih kembali kesehatannya seperti sedia kala. Kepada orang-orang tua kami dalam usianya yang lanjut, terlebih yang sudah tidak kuat lagi untuk berjalan, Tuhan, peliharakan kehidupannya, teguhkan imannya dalam menjalani sisa kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa
Bagi saudara-saudara kekasih kami yang ditimpa bencana alam, secara khusus yang ada di Nusa Tenggara Timur dan juga yang baru saja terjadi di Jawa Timur, ya Tuhan. Ya Tuhan, nyatakan damai sejahtera-Mu bagi saudara-saudara kami. Teguhkan iman mereka bahwa dalam menghadapi bencana alam ini Tuhan, Engkau ada di sana. Tuhan sertai dan berkati para relawan, pemerintah dalam membantu meringankan pergumulan persoalan saudara-saudara kami. Biarlah mereka dapat kembali bangkit untuk dapat menjalani kehidupan dalam berkat dan tuntunan kuasa dan kasih-Mu, ya Tuhan. Teruslah berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan seluruh jajarannya, TNI, Polri, ya Tuhan, sertailah mereka. Secara khusus dalam penanganan pandemi COVID-19, pelaksanaan vaksinasi, ya Tuhan, dan pemulihan ekonomi. Biarlah dengan hikmat yang Engkau karuniakan, para pemerintah kami dapat menaikkan tanggung jawab itu dan kami dapat keluar dari masa-masa sulit ini, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, demikian pun kami yang ada di lingkungan Makopsau 2 di tempat ini. Berkati Bapak Pangkopsau 2, Bapak Pangkosek, ya Tuhan, bersama dengan seluruh jajarannya, sehingga tugas dan tanggung jawab yang diemban, bahkan seluruh jajaran TNI AU yang ada di sini, Tuhan, dapat menaikkan tugas tanggung jawab dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, peliharakan kehidupan kami hari ini, esok, dan masa-masa yang akan datang. Dalam kerinduan berharapan kami, Tuhan, kami semuanya serahkan dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Dan di akhir dari syafaat kami, Tuhan, kami rindu untuk membawa doa-doa pribadi kami, doa bagi keluarga kami kepada-Mu saat ini. Demikian. Ya Bapa, ini syafaat syukur permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan, sempurnakan, dan sahutilah doa kami. Semuanya kami bawa kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, sejemput kita berdiri, satu pujian kita angkat, Ku ingin selalu dekat padamu. Yeah.
yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dalam damai sejahtera Tuhan. Allah akan senantiasa menuntun perjalananmu. Karena itu, lakukanlah firman Tuhan dan arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup rangkaian ibadah kita dan sebelum kita kembali, mari kita menyanyikan PKJ 185 ayat 1. Demikian ibadah kita pada minggu hari ini atas kehadiran jemaat